Selamat pagi Pak Ade Kemala dan teman-teman, dan selamat datang di sesi respons ini yang akan membahas tentang mata kuliah Computational Physics. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Ansel dan hari ini akan menjadi moderator pada sesi responsi ini. Singkat kata, semoga sesi responsi pada pagi hari ini dapat membantu kita semua dalam persiapan menjelang ujian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada Bapak Ade, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ansel ya. Terima kasih. Jadi sekarang kita sesi responsi sebelum UTS ya. Nah, ini sebenarnya merupakan sesi responsi pertama saya. Ya, jadi saya untuk tata caranya nih saya masih diberitahu oleh pihak HIMTI. Jadi di sini kita tujuan responsi itu adalah untuk mempersiapkan saudara-saudari semua untuk menjalani UTS ya. Nah, terutama bagi yang mungkin pemahamannya mengenai materi itu masih agak kurang mungkin, atau mungkin juga ada yang di waktu sesi kuliah sehingga tidak paham, masih kurang paham dengan beberapa materi-materinya. Jadi tujuan responsi itu adalah untuk membantu Anda untuk mempersiapkan UTS seperti itu ya. Itu yang diinfokan ke saya oleh pihak INTI. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai computational physics. Ini sebelumnya, ini ada lumayan banyak ya. Sebelumnya ini saya mau bertanya dulu nih, dari Anda-Anda semua yang hadir, mahasiswa ya, apakah ini ada yang dari kelas saya atau tidak? Mungkin silakan angkat tangan saja kalau emang ada dari kelas saya atau dari berbeda kelas nih. Saya dari kelas Bapak sih. Oh, kamu di kelas saya. Iya. Oke. Oke, baik. Berarti yang lain juga ada ya beberapa dari kelas saya ya. Nah, sebelumnya saya ingin ini dulu nih. Saya ingin menentukan dulu tata cara ini kita, responsi kita pada hari ini. Bisa jadi yang pertama itu adalah Anda bertanya mengenai materi yang tidak dipahami, nanti saya coba bantu menjelaskan. Atau kita pakai tata cara kedua di mana kita membahas soal. Soalnya itu ya soal-soal di ini aja ya, di buku ini kita, buku pegangan kita yang holiday itu untuk mata kuliah ini. Kita bahas soal-soal yang ada di sana. Ada beberapa yang sudah saya pilih yang saya sesuaikan dengan kisi-kisi soal ujian. Seperti itu. Nah, jadi di sini Anda semua maunya yang bagaimana nih? Saya menyarankan sih sebaiknya ini dulu, tanya jawab dulu lah. Mungkin kalau ada yang belum paham, mungkin Pak, saya belum paham tentang konsep muatan itu bagaimana sih? Dari mana datangnya gitu? Atau rumusnya itu kenapa menggunakan variabel ini, kenapa variabel itu gitu? Saya menyarankan ini dulu. Silakan Anda bertanya dulu hal yang memang Anda belum paham. Silakan kalau ada yang mau. Teman-teman bisa kalau ada yang ingin bertanya bisa lewat chat. Ya, silakan bisa lewat chat. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau memang tidak ada, kita akan ini dulu lah. Berarti kita tata caranya adalah kita akan membahas soal saja ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum bahas soal, saya ini dulu jelaskan dulu materinya secara cepat saja ya. Secara cepat untuk merefresh ingatan Anda. Setelah itu kita masuk bahas soal. Jadi kan untuk materi perkuliahan kita, materi kisi-kisi UTS-nya, itu yang pertama adalah membahas tentang ini, muatan dan medan listrik. Ya, mana nih bahan saya? Oh, ini dia ya. Muatan dan medan listrik.
Oke, sudah kelihatan ya layar saya. Nah, kita di sini membahas tentang muatan dan medan listrik. Muatan charge ya, medan listrik itu electric fields. Nah, ini untuk soal kemungkinan sih bahasa Indonesia sih. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kita gunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, muatan itu apa sih? Muatan itu sebenarnya adalah semua benda itu bisa memiliki muatan. Walaupun tingkat kemudahan atau kesulitan dia memiliki muatan itu berbeda-beda. Nah, muatan itu adalah terjadi pada saat suatu benda itu mengalami kekurangan atau kelebihan elektron. Ya, kalau secara umum semua material itu dia berusaha untuk menjadi netral secara umum. Cuman ada penyebab-penyebabnya yang bisa menyebabkan material tersebut menjadi memiliki muatan dia. Contohnya Anda ambil roll plastik ya, yang biasa waktu kecil Anda bermain dengan roll plastik, kemudian digosokkan dengan kain wol misalnya. Nah, proses menggosokkan itu adalah proses kita memaksa roll plastik tersebut untuk memiliki muatan. Yang sebelumnya roll plastik tersebut netral, karena kita gosokkan dengan kain wol, dia menjadi bermuatan. Muatannya apa? Muatannya negatif. Jadi elektron-elektron yang ada di kain wol itu dia melompat berpindah ke roll plastik tersebut. Sehingga roll plastik tersebut akan bermuatan negatif dia. Itu jadi salah satu penyebabnya ya karena kita menggosokkan dua buah benda seperti itu. Kemudian yang sudah bermuatan tersebut bisa kita gerakkan ke kepala kita sehingga rambut kita tertarik gitu kan, terangkat karena dia memiliki muatan. Nah, seperti itu. Tapi secara normalnya semua material itu dia selalu berusaha untuk menjadi netral. Seperti itu. Nah, muatan itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Dia bermuatan positif kalau elektronnya sedikit atau berkurang. Dan dia bermuatan negatif kalau elektronnya itu berlebihan, kebanyakan dia. Nah, kalau muatannya itu positif, kalau ada dua benda bermuatan positif dan negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau dia muatannya itu sama, positif-positif atau negatif dengan negatif, dia akan saling tolak-menolak. Nah, nilai terkecil dari muatan itu adalah segini nih. Nilai terkecil dari muatannya. Jadi satu elektron itu nilai muatannya itu adalah segini, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Lambangnya E ini. Ini nilai terkecil muatan. Sangat kecil ini nilainya ya. Nah, muatan itu Q, muatan itu lambangnya Q ya. Nilainya itu adalah N dikali E ini. E ini adalah nilai terkecil. Sedangkan N ini adalah bilangan bulat. Kalau misalnya bilangan N ini adalah 100, berarti 100 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi nanti hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 17. Kolom. Itu adalah nilai muatannya. Jadi muatan satunya kolom ya. Jadi nilai terkecilnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau di soal dibilang nantinya dibilang muatan ini memiliki kelebihan elektron sebanyak 3 elektron. Ya berarti muatan itu adalah 3 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 gitu. Segitu muatannya. Karena dia kelebihan elektron berarti dia muatannya negatif. Kayak gitu aja nanti. Simbol-simbol seperti ini ya. Kalau muatannya kalau elektron itu simbolnya seperti ini. Proton, neutron. Kemudian juga ada bahan-bahan ya. Nah, tadi saya bilang kan ada material yang mudah untuk diberikan muatan, ada juga yang susah. Yang mudah itu disebut konduktor. Yang susah disebut non-konduktor. Konduktor itu biasanya kayak metal atau logam, itu mudah. Non-konduktor itu seperti plastik, gelas, itu susah itu. Kemudian juga ada semikonduktor. Nah, semikonduktor ini dia lumayan bagus juga untuk mengalirkan listrik ya. Contohnya itu seperti silikon ya, yang biasa digunakan di chip-chip komputer. Kemudian juga ada superkonduktor. Superkonduktor ini dia sangat bagus dalam mengalirkan listrik. Kemudian juga ada nama konsepnya induksi. Induksi itu adalah ketika kita mendekatkan suatu material yang memiliki muatan, kita dekatkan dengan material lain yang bersifat netral. Seperti saya bilang tadi, seperti roll plastik, dia bermuatan negatif. Kita gerakkan ke rambut kita itu kan dia sebenarnya itu netral itu, rambut kita.
Tapi pada saat kita gerakkan dia, otomatis, nah ini anggaplah ini yang hijau ini merupakan benda yang bermuatan ya, muatannya negatif. Sedangkan ini yang oranye ini dia merupakan benda yang netral. Tetapi pada saat digerakkan, didekatkan, si proton-proton, partikel-partikel positif dari si benda yang oranye ini, di sini chopper ya, koper, tembaga ini dia akan mendekat, bergerak ke arah benda yang bermuatan negatif ini. Sedangkan muatan negatifnya akan menjauhi, elektronnya akan menjauhi benda negatif ini, sehingga nanti koper ini akan bergerak, dia berputar dia. Kalau koper ini digantungkan di tali, ya dia akan berputar dia. Karena muatannya yang di dalam terkandung di dalam koper itu dia bergerak. Satu mendekati benda yang bermuatan, satu lagi menjauhi benda yang bermuatan. Nah, gitu juga yang terjadi dengan rambut kita yang terangkat waktu didekatkan dengan roll plastik itu. Nah, konsep ini disebut sebagai induksi. Nah, untuk rumusnya, dia akan bergerak nih. Pada saat didekatkan kan dia bergerak. Kalau dia bergerak berarti ada gaya dong. F. F ini gaya artinya. Nah, kalau ada gaya, ya ini dia rumusnya. Rumus untuk mencari gaya. Gaya itu adalah satuannya vektor ya. Berarti dia satuan yang memiliki arah. Nah, rumusnya ini, K dikali Q1 per Q2 per R kuadrat. R kuadrat ini merupakan jarak antara benda yang bermuatan Q1 dan benda kedua yang bermuatan Q2. K ini merupakan konstan. Konstan nilainya 1 kali per 4. Oh, ada di sini nih. Oh, nah. 1 per 4 kali Pi epsilon 0. Epsilon 0 itu nilainya segini. Nah, epsilon 0 itu merupakan nilai permittivity constant ini. Yaitu nilai perpindahan elektron di ruang hampa, epsilon 0 itu. Di ruang hampa. Jadi biasanya secara umum kita menggunakan epsilon 0, kecuali kalau diberitahu materialnya apa. Kemudian diberitahu materialnya apa, kemudian diberitahu nilai permittivity constant dari material tersebut. Tapi secara umum sih kita selalu menggunakan epsilon 0 ini. Secara umum. Nah, di soal-soal pun saya rasa di UTS pun nanti soalnya akan seperti ini aja. K-nya ini nilainya segini. Nah, jadi rumusnya K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, untuk menghemat waktu kita percepat saja lah ya. Ini soal-soal saja. Nah, sekarang kita masuk ke medan listrik. Medan listrik itu lambangnya E. Nah, E ini ya. Nah, ini tanda panah di atas ini maksudnya dia adalah satuan vektor. Satuan vektor berarti satuan yang memiliki arah. Begitu. Jadi kalau satuan vektor ini kalau nilainya positif berarti dia bergerak ke arah positif. Misalnya kalau digambarkan sumbu X dan Y ya, dia bergerak ke sumbu positif. Kalau negatif berarti dia bergerak ke arah negatif. Nah, medan listrik itu nilainya itu adalah F per Q. Gaya F dibagi dengan muatan Q. Untuk mencari medan listrik. Nah, medan listrik itu dia itu tercipta karena adanya material yang memiliki muatan. Ini gambarnya kecil ya, ada gambaran besar enggak? Kecil juga gambar ini. Ya, nah seperti ini contohnya nih. Ada dua benda yang bermuatan positif, dia ini saling berinteraksi sehingga terciptalah medan listrik. Medan listrik itu gambarnya harus diperhatikan ya. Kalau dia positif berarti arahnya itu arah panahnya ini menjauhi dia. Tapi kalau dia negatif, mana yang negatif? Oh, ini kecil sekali gambarnya. Enggak ada gambar yang besar ya. Kalau dia negatif maka arah panah itu mendekati, masuk ke arah pusat dari material tersebut. Kalau ini kan positif dia menjauhi. Kemudian juga semakin rapat dia di gambarnya itu ya, semakin rapat garis-garisnya ini berarti dia medan listrik itu semakin besar, semakin kuat medan listrik. Seperti itu. Ya, lambangnya itu E. Medan listrik itu ya. Satuannya ini. Newton per coulomb. Newton itu kan satuannya gaya, coulomb itu satuannya muatan. Ini Newton, ini coulomb. Ya, nah sekarang kita misalkan memiliki suatu titik di mana titik tersebut memiliki muatan. Ada di suatu titik, di suatu area dia memiliki muatan.
suatu titik atau suatu benda atau suatu partikel lah, kita anggap begitu. Dia memiliki muatannya sebesar Q. Ya kan? Nah, kemudian karena dia memiliki muatan, otomatis dia akan mengenerate medan listrik. Karena dia memiliki muatan, dia akan mengenerate electric field. Nah, cara menghitungnya gimana? Ya ini rumus yang tadi ya. F bagi Q0. Atau bisa juga kita ubah jadi rumus F tadi. Rumus F tadi apa? Ini kan tadi rumusnya. Kita masukkan, kita substitusi ke sini, nanti hasil akhirnya ini. K dikali Q per L kuadrat. Jadi ada dua rumus nih untuk mencari medan listrik, tergantung dan nanti variabel yang diberikan di soal apa. Kalau di variabel di soal sudah langsung diberikan gaya, ya udah langsung aja gaya dibagi muatan. Tapi kalau ternyata tidak diberikan gayanya, yang diberikan hanya nilai Q dan nilai R-nya, ya udah pakai rumus yang ini. Seperti itu. Ini kita cepat-cepat saja ya, karena ini, oh ya ini sudah masuk contoh soal ya. Ya, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Mana dia ya? Kita bahas beberapa contoh soal mengenai ini, mengenai medan listrik dan muatan listrik. Oh, ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya, yang benar itu muatan listrik menyebabkan gaya kolom atau gaya kolom yang menyebabkan medan listrik? Yang menyebabkan terjadinya medan listrik itu adalah muatannya. Jadi apabila partikel itu memiliki muatan, dia itu memiliki medan listrik. Oke. Kemudian gaya itu gimana? Gaya itu maksudnya adalah pada saat benda yang memiliki muatan dia berinteraksi dengan benda lain, itu dia akan memberikan gaya, baik itu gaya dorongan ya kalau dia berbeda ini ya, kalau dia berbeda muatan, atau dia tarik menarik kalau dia berbeda muatan, atau saling tolong mendorong kalau dia muatannya sama. Nah, berapa besar sih tarik menarik atau dorong mendorong itu, gayanya seberapa besar sih? Nah, itu gayanya yang kita hitung menggunakan rumus yang F tadi. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per F kuadrat. Nah, jadi kalau medan listrik itu adalah dia tercipta karena adanya ini muatan yang benda yang memiliki muatan seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di soal. Contohnya seperti ini. Ini soalnya dari buku ini ya, saya ambil ya. Ini soalnya ini bahasa Inggris nih. Tapi kalau di ujian nanti bahasa Indonesia kalau nggak salah. Misalkan ada suatu tiny sphere, seperti ini bola ya, bola kecil nih. Dia memiliki muatan sebesar Q. Q ini Q besar. Ya, terserah mau Q besar Q kecil sama aja. Nah, dia nyebutnya Q. Kemudian sebagian dari Q besar ini dipindahkan, ditransfer. Sebagiannya itu berapa? Sebanyak Q kecil ini, Q kecil. Tapi kita nggak tahu nih, Q besar ini nilainya berapa, kita nggak tahu. Q yang kecil ini seberapa besar, kita nggak tahu. Yang pasti dia bilang dia ditransfer. Kemana? Ditransfernya ke nearby sphere. Berarti bola kecil yang lainnya. Ini yang ada di dekat bola kecil tersebut. Ditransfer dia. Q-nya. Q-nya ditransfer. Nah, kedua bola itu kita anggap sebagai partikel dan dia memiliki jarak. Terpisah oleh suatu jarak. Nah, sekarang dia bertanya. Pertanyaannya adalah berapa nilai perbandingan antara Q dengan Q besar yang akan menghasilkan gaya elektrostatik yang maksimal. Misalkan nih, soalnya ini maksudnya seperti ini, misalkan Q besar ini nilainya 6, kita misalkan ya. Kemudian Q kecil ini berapa yang mau kita pindahkan? Yang mau kita pindahkan misalnya 2. Berarti kan sisanya jadi 4 dan di Q kecil jadi 2. Partikel kedua memiliki nilai muatan sebesar 2, partikel pertama memiliki muatan sebesar 4. Ya kan? Nah, ini kan ada gaya elektrostatiknya ini, ada gaya F-nya ini.
Nah, seberapa besar itu? Sekarang bagaimana kalau yang dipindahkan itu 3? Partikel pertama nilainya 3, partikel kedua nilainya 3 kolom. Seberapa besar gayanya? Nah, yang ditanya di sini adalah gaya yang paling maksimal. Gaya paling maksimal. Seberapa besar yang perlu dipindahkan dari key yang pertama ke key yang kedua, sehingga nanti gaya yang tercipta antara interaksi kedua partikel ini maksimal dia nilainya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini soalnya belum menghitung-hitung ya, tapi lebih ke logika, pemahaman konsep sebenarnya soal ini. Nah, kita lihat berdasarkan berdasarkan hukum Coulomb, nilai maksimum dari gaya force itu akan tercipta ketika key-nya itu sebesar ini, key kecil kali key besar kurang key, atau kalau dihitung nanti dapat di hasilnya itu adalah 0,5 key besar. Jadi key kecil yang dipindahkan itu nilainya adalah sebesar setengah dari key yang awal tadi, key besar tadi. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan gaya terbesar dari dua partikel ya, Anda ambil setengah. Jadi partikel pertama nilainya menjadi setengah key, partikel kedua nilainya menjadi setengah key juga. Nah, itu akan menghasilkan interaksi gaya yang paling besar, paling maksimal dia nilainya. Konsepnya seperti itu. Jadi ini belum hitung-hitung ini masih konsep saja. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat, ini ada soal ya. Di sini ada soal di mana ada spil nih, atau janganlah spil ya, susah juga nyebutnya. Titik lah, saya anggap ya, titik 1 dan titik 2. Yang memiliki equal charge, nilai muatan yang sama, dan terpisah oleh jarak yang lebih besar daripada diameternya. Nah, jadi ini ada jarak yang memisahkan mereka ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya itu adalah yang pertama, yang A, electrostatic force acting on sphere 2 due to sphere 1. Pertanyaannya itu adalah berapa gaya elektrostatik yang terjadi di titik 2 akibat pengaruh dari titik 1. Itu pertanyaannya. Padahal nilai nggak diberikan nih, tapi pertanyaannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat, misalkan muatannya itu adalah key, jadi nilainya kan tidak diberitahu. Jadi kita asumsikan nilainya itu adalah key. Terserah key-nya berapa ya, pokoknya key. Maka kita bisa bilang bahwa gaya elektrostatiknya itu adalah ini, tinggal masukkan aja di rumusnya ya. Q kuadrat per 4pi epsilon 0 L kuadrat. Nah, itu aja. Karena memang nilainya tidak diberitahu, jadi langsung masukkan di rumus saja. Sekarang pertanyaan kedua itu adalah, misalkan ada titik ketiga nih, yang identikal. Jadi dia identikal ini berarti dia memiliki muatan yang sama, ukuran sama gitu. Kemudian dia, mana nih? Oh, ukurannya sama tapi muatannya berbeda ya. Ukurannya sama tapi yang ketiga ini dia memiliki muatan netral. Memiliki muatan netral. Sedangkan tadi yang 1 dan 2 ini memiliki muatan. Tapi yang ketiga ini tidak memiliki muatan, dia netral. Kemudian yang ketiga ini dia didekatkan. Didekatkan ke titik pertama nih gambarnya sini, didekatkan dia. Setelah didekatkan, kemudian dia didekatkan lagi ke titik kedua. Oke, maka apa yang terjadi pada saat didekatkan itu? Pada saat dia mendekatkan dengan titik pertama, yang terjadi adalah si yang netral tadi, titik ketiga tadi, dia otomatis akan memiliki muatan dia. Dia akan muatan dari titik pertama itu akan berpindah dia ke muatan titik ketiga. Berpindahnya seberapa besar? Sebesar setengah dia. Q per 2. Berarti nanti setelah didekatkan, maka otomatis nanti nilainya, nulisnya gimana nih? Q1 itu sama dengan Q per 2
Dan Q3 adalah Q per 2 juga. Kemudian Q3 yang nilainya titik 3 ini yang nilainya adalah Q per 2, kita dekatkan dengan muatan kedua. Secara otomatis berarti dia akan menjadi seperti ini. Q2 yang sebelumnya Q2 nilainya akan ditambahkan dengan muatan yang ada di titik kedua tersebut, yaitu sebesar Q per 2 juga. Q per 2 jadinya. Maka hasil akhirnya adalah 3Q per 4. Jadi muatan ketiga nilai muatannya adalah 3Q per 4. Nilai finalnya. Oke, jadi karena penyebabnya ada di karena disebabkan oleh adanya muatan netral tersebut yang didekatkan di awal tadi, otomatis nilai Q-nya akan berubah dong. Kalau nilai Q-nya berubah, otomatis nilai gayanya berubah. Nah, anggaplah nilai gaya yang berubah itu kita sebut F aksen. Sekarang pertanyaannya adalah berapa rasio dari F aksen per F yang di awal, gaya yang di awal. Nah, rasionya tinggal kita masukkan saja di rumus tadi. Tinggal dimasukkan di rumus yang tadi. Rumus gaya ya, F tadi. Dibagi dengan rumusnya gaya yang sama. Jadi ini bisa dicoret. Sisa terakhirnya adalah 3/8. Kenapa Q-nya dibagi 2? Oke, kenapa Q-nya dibagi 2? Karena kita mengasumsikan nih, awalnya si muatan pertama atau titik 1, itu nilai muatannya adalah Q. Kemudian dia didekatkan dengan benda netral di titik ketiga. Nah, seperti dibilang di konsep awal tadi, dia akan selalu mencoba untuk semaksimal mungkin dia. Secara otomatis si material tersebut, dia akan mencoba mentransfer muatannya itu, sehingga nanti akan menghasilkan gaya yang paling maksimal antara satu sama lain. Nah, itu hanya bisa dicapai kalau Q-nya itu dibagi 2, atau setengahnya ditransfer. Ditransfer ke sini setengah. Makanya dibagi 2. Logiknya seperti itu. Ya, perubahan muatan menjadi Q per 2 itu sudah pasti begitu ya Pak? Ya, betul, sudah pasti begitu. Paham ya? Jadi yang awalnya dia 0 muatannya, si titik 3 itu awalnya 0, Q3 awalnya 0, pada saat dia didekatkan dengan titik 1, dia akan berubah muatannya itu menjadi Q per 2. Maka Q3 yang baru adalah Q per 2. Kemudian dia didekatkan lagi nih dengan titik 2. Berarti tambah lagi dengan Q per 2. Sama dengan Q per 2 tambah Q bagi 2. Itu dia. Makanya nilai akhirnya nanti adalah 3Q per 4. Kalau untuk yang Q2 dan Q3, Pak. Nah ya, ini baru saja saya jelaskan ya. Itu dia. Paham nggak maksudnya? Atau perlu saya ulang lagi? Untuk Q2 dan Q4. Ini nanti nilai akhirnya nanti segini nilai akhir dari Q3. 3Q per 4. Paham ya? Kalau diam-diam aja berarti saya anggap paham. Saya lanjutkan ya. Nanti tinggal cari aja rumusnya. Jadi rumus F-nya berapa, F aksen berapa, dan kita bagi dengan F. Terus kita coret yang sama ini, kita coret yang tersisa adalah 3/8. 3/8 inilah nilai perbandingan antara F aksen dengan F awal. Kenapa Q per 2 tambah Q per 2 bukan Q, Pak? Nah, oke, coba dipahami lagi ya. Kadang dia memang agak sulit nih. Mari kita lihat ya. Oke, saya ulang lagi. Awalnya muatan partikel 1 dan partikel 2 memiliki muatan sebesar Q. Ini Q, ini Q. Benar kan? Kemudian partikel 3 memiliki muatan Q3 sebesar 0 karena dia awalnya netral. 0. Kemudian Q3 ini didekatkan ke Q. Anggap mungkin biar mudahnya kita langsung ubah dengan angka aja lah ya. Q ini kita anggap nilainya itu adalah 6. Nah, ini juga 6. Nah, kemudian Q3 ini kita dekatkan ke Q1.
otomatis Q3 ini nilainya adalah setengah dari Q1. Q1 per 2. Atau sama dengan 3 nanti nilainya. Anggap begitu. Kemudian si Q3 ini yang sudah memiliki muatan ini kita dekatkan lagi ke muatan kedua. Muatan kedua kan? Muatan kedua itu adalah nilainya 6. Maka kita dekatkan, maka Q3 itu sama dengan 3 ditambah Q2 per 2. Nah, kalau berdasarkan contoh ini, maka hasil akhirnya adalah dia pasti 6. Berarti sesuai dengan pertanyaan Anda tadi kan, tapi kenapa dia berbeda? Ini karena nilainya ini, kita lihat. Nilai awalnya itu 3. Nilainya awalnya 0. Kemudian setelah didekatkan dengan 1, nilainya berubah menjadi Q per 2. Ini, 3. Q per 2. Kemudian kita tambahkan dengan Q2 per 2. Otomatis kalau mau ditambahkan dia harus di ini dulu kan. Oh, ini saya salah hitung tadi ini. Saya salah hitung ya. Otomatis kalau dia mau tambahkan dia pembaginya harus disamakan dulu kan. Samakan dulu. Jadi per 2. Jadi ini berubah jadi 6. Maka nanti hasilnya adalah 6Q2 per 2. Ya, saya salah hitung tadi. Nah, Q2-nya tadi berapa? Q2-nya adalah 6. 6 kali 6, 36. 36 per 2. Maka hasilnya adalah 18. Oke, saya ralat ya, tadi saya salah hitung tadi. Kita samakan dulu pembaginya. Kalau mau ditambahkan, kan begitu. Ya, jadi awalnya Q3 itu awalnya 0. Saya ulang lagi ya, Q3 awalnya 0. Setelah itu Q3 berubah nilainya menjadi Q per 2. Kemudian yang Q per 2 ini kita dekatkan dengan muatan muatan kedua, maka nilai Q3-nya berubah menjadi Q per 2 tambah Q per 2. Nah, untuk ditambahkan dia harus disamakan dulu. Makanya hasil akhirnya nanti di sini adalah 3Q per 4. 3Q per 4. Ya. Apa? Apakah paham konsepnya? Oke, saya anggap Anda paham ya. Ini sudah beberapa kali nih saya ulang. Memang agak susah awal-awal untuk ditangkap nih. Saya juga paham tuh. Logikanya agak susah kadang untuk ditangkap. Nah, ini dia. Seperti ini dia. Yang saya jelaskan tadi ya, ini dia maksudnya. Q2, Q per 2 plus Q per 2 gitu. Oke, sekarang kita masih membahas tentang muatan nih. Sekarang kita coba masuk ke hitung-hitungan. Itu kan masih konsep-konsep nih. Sekarang kita bahas hitung-hitungan. Misalkan ada muatan yang berada di suatu koordinat X dan Y. Nah, kita coba gambarkan ya, X dan Y. Ini X, ini X, ini Y ya. Kebalik, ini X, ini Y. Nah, I1, muatan pertama itu nilainya 3 U ini maksudnya mikro ya, mikro kolom. Berarti 3 kali 10 pangkat min 9 ini maksudnya. 3 mikro kolom, positif nilainya. Dan posisinya di mana? Posisinya itu adalah 3,5 cm di X1, anggaplah di sini misalnya. Dan Y-nya ketinggiannya adalah 0,5, berarti anggaplah di sini. Nah, anggaplah di sini posisinya. Kemudian Q2 itu nilainya segini, min 4 mikrokolom. Posisinya di mana? Posisinya itu negatif 2 cm di X, sumbu X. Jadi kita anggap misalnya di sini titiknya. Kemudian Y-nya itu 1,5 cm. Berarti anggaplah di sini posisinya. Ini adalah posisi Q2 di sumbu X dan Y. Sekarang yang ditanyakan pertama adalah berapa F-nya, gayanya antara dua titik ini. Udah tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Q1 berapa ya, Q2 berapa, 4pi ya, 4 kali 3,14 ya. Epsilon 0 tadi udah 8,85 kali 10 pangkat sekian gitu. R kuadratnya berapa? Nah, R kuadratnya untuk mencarinya itu adalah ya tinggal ini aja. Dicari aja ininya. Caranya kan kita udah tahu nih posisinya.
tingginya berapa. Berarti kan kita bisa kayak pakai Pitagoras gitu kan, nyarinya jaraknya nanti. Nah, nanti dicari maka dapatkan segini nanti jaraknya. Kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian inilah hasilnya gayanya gitu. Paham ya? Jadi maksudnya itu adalah soal ini dia kadang tidak memberikan secara langsung jaraknya berapa gitu. Jarak antara muatan itu berapa, enggak dia kasih tahu langsung. Jadi harus kita yang secara kritis memahami soal tersebut. Seperti itu. Itu untuk soal yang A. Sekarang kita lihat yang B-nya dia nanya apa nih? At what X and Y coordinate should a third particle of charge? Oke, jadi soal yang B dan C ini dia bertanya, misalkan kita memiliki muatan ketiga sebesar 4 mikrocoulomb. Nah, di mana dia perlu diletakkan posisinya, mau di sini, di sini, di sini, nggak tahu kita ya. Bisa jadi bebas di mana diletakkan, cuman dia maunya Q3 ini diletakkan di satu tempat di mana total gaya elektrostatiknya itu antara partikel 2 terhadap partikel 1 dan partikel 3 itu adalah 0. Jadi misalkan nih Q3 diletakkan di sini. Nah, ini kan antara partikel 2 dengan partikel 3 ini ada gayanya. Nah, antara partikel 2 dengan partikel 1 juga ada gayanya. Nah, dia mau adalah gaya F1 dan F2 ini kalau dijumlahkan dia maunya hasilnya itu adalah 0. Ya, net electrostatic force. Net ini maksudnya kan total gaya elektrostatiknya itu dia maunya 0. Nah, di mana sebaiknya posisi Q3 ini diletakkan supaya kondisi ini terpenuhi. Itu maksud pertanyaannya. Paham ya Anda soalnya? Ini kalau soalnya nggak paham nanti nggak akan bisa juga ngikutin penjelasannya nanti. Seperti itu. Nah, ini cara mencarinya. Oke, supaya totalnya itu menjadi 0, tadi ya, supaya total gaya dari partikel 2 ke partikel 1 dan partikel 2 ke partikel 3, supaya totalnya itu menjadi 0, maka nilai F-nya itu harus sama. Nilai F dari F12 dengan F13 itu harus sama. Nilainya harus sama, tetapi dia ya equal magnitude itu maksudnya nilainya sama tetapi dia opposite in direction. Gaya ininya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Supaya hasilnya 0 ya kan. Misalnya kalau 3, berarti yang satu lagi adalah negatif 3. Maka hasilnya adalah 0. Kan gitu. Jadi nilainya sama tetapi gayanya berbeda. Tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Itu syaratnya. Oke. Itu artinya adalah F12 sama dengan F13. Ya udah kita masukkan aja F12 ini. F13 ini rumusnya ya kan. Kemudian kita bisa coret yang tidak dibutuhkan sehingga nanti dapatkan yang sama kita bisa coret kan. Nah, sehingga nanti tersisa disederhanakan rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk kita ini dikali silang dipindahkan ya. Q1 ini kita pindahkan dan si R12 kita pindahkan ke atas. Dikali silang seperti ini. Maka nanti R2-nya adalah sama dengan ini ya, kita akarkan ya, akar Q3 karena dia kuadrat sini ya. Akar Q3 per Q1 kali R1. Nah, Q3 dan Q1 kita udah tahu berapa nilainya kan. Q3 tadi nilainya adalah 4, Q1 nilainya adalah mana dia? 3. Satuannya sama-sama mikrocoulomb. Jadi Anda jangan sampai terkecoh ya. Kadang ada soal itu yang dia mengecoh. Yang satu mikrocoulomb, yang satu kolom ternyata. Nah, berarti harus disamakan dulu. Nah, ini ternyata kebetulan sudah sama, ya udah 4/3 dikali R1. R1 itu yang tadi, yang kita hitung tadi. Yang ini tadi. Nah, ini yang ini tadi. Ya udah, makanya dapatkan nanti R2 itu adalah ini segini jaraknya. R2 ini merupakan jarak posisi dari muatan ketiga itu. Jaraknya dengan si
kedua. Jarak dari partikel ketiga dengan partikel kedua. Jaraknya adalah sebesar 6,455 cm. Oke, sekarang kita coba gambarkan. Anggaplah tadi ini Q1, ini Q2 ya. Ya kan? Q1 itu dia nilainya adalah positif, Q2 nilainya negatif. Ini nilainya positif, yang ini nilainya kebalik ya. Ya, kebalik ya, ini positif, yang satu lagi negatif. Nah, karena tadi dia bilang bahwa partikel 3 itu nilainya adalah positif, maka kita harus memposisikannya itu di sini dengan jarak sejauh 6,455 cm. Jadi di sini positif. Nampak seperti itu ya, karena dia di sini positif kan, jadi sehingga gayanya tarik-menarik. Dan antara dari Q2 dengan Q1 juga dia akan tarik-menarik, berbeda arah dia kan. Ingat, syaratnya tadi adalah arahnya harus berbeda. Makanya posisinya di sini. Seperti itu. Paham ya? Tidak ada yang bertanya mengenai soal ini? Jika tidak, maka saya lanjutkan. Ini soalnya mana ini? Oh ya, ini kan jaraknya kita udah tahu nih, jaraknya 6,455 cm. Sekarang kita ingin tahu koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini X-nya berapa, ini Y-nya berapa nih. Nah, ini dicari di sini. Tapi karena saya lihat waktu sudah ini ya, saya percepat aja lah ini. Nah, kita langsung melihat tentang medan listrik. Kalau medan listrik di mana? Ini tentang masih konsep ya. Konsep ini ada suatu titik A dan titik B, jaraknya itu sama. Jaraknya ini semuanya sama ini. Jaraknya dianggap sama, tetapi titik ini berada di dalam medan listrik yang berbeda. Ini medan listrik A, ini medan listrik B, ini medan listrik C. Sekarang pertanyaannya adalah mana yang memiliki linear momentum terbesar? Linear momentum ini tergantung dari nilai muatan listrik, medan listriknya. Semakin besar medan listriknya, maka linear momentumnya akan semakin besar. Jadi pertanyaan itu adalah ya, di mana yang medan listriknya paling besar? Maksudnya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat dari gambar saja, dari segi gambar ya, kita lihat medan listrik itu akan dianggap semakin besar dia kalau dia semakin rapat tiap garisnya ini. Jarak antar tiap garisnya ini semakin rapat. Nah, kalau ini kan renggang dia nih. Otomatis yang paling besar itu adalah si A ini. A ini yang paling besar. Kemudian yang nomor 2 yang mana? Yang paling besar, B atau C? Nah, kita lihat kalau B ini dia ada bagian di mana dia dekat, rapat, sehingga gayanya besar. Sedangkan ini merenggang dia. Sedangkan C dia dari awal sampai akhir dia selalu berjarak renggang. Sehingga bisa kita bilang bahwa B itu lebih besar dari C. Tetapi B tidak lebih besar dari A. Nah, kalau soalnya seperti itu, maka kita bisa mengurutkan dari yang besar ke yang kecil itu adalah A, B, ke C. Nah, ya, di sini ada penjelasannya ya. Dari A ke B, kemudian ke C. Seperti itu. Kemudian lagi, bagaimana jika seperti ini? Kita memiliki suatu benda, partikel bermuatan. Ada satu titik hitam ini bukan partikelnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki muatan. Selain memiliki muatan, dia juga memiliki gaya. Dan arahnya macam-macam nih. Arah gayanya macam-macam. Dan nilainya pun juga macam-macam. Ada 10 meter per second, ada 3 meter per second ya gayanya. Ada 16 meter per second, dan macam-macam. Nah, dia ini berada 5 partikel ini yang memiliki gaya berbeda-beda dengan arah gaya berbeda-beda ini berada di dalam suatu medan listrik. Jadi dia partikel ini berada di suatu medan listrik, ini medan listrik nih. Medan listrik nih sebenarnya. Medan listrik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah urutkan partikel tersebut, ini partikel proton dia bilangnya. Urutkan partikel proton tersebut dari nilai akselerasi terbesar sampai akselerasi terkecil. Akselerasi pergerakannya ini kan
pergerakannya 7 meter per second, 5 meter per second, 16 meter per second. Ya kalau dari segi angka sih kita udah tahu mana yang paling cepat nih. Ini kan velocity-nya nih. Cuman akselerasinya kita belum tahu. Kalau dari segi velocity kita udah tahu mana yang paling cepat pergerakannya, velocity-nya. Cuman kalau dari segi akselerasi kita belum tahu. Nah, cara mencarinya gimana? Kita lihat untuk gaya itu sendiri. Rumusnya kan ini tadi, F sama dengan Q dikali E. E ini adalah medan listrik, Q ini muatan. Muatan kali medan listrik itu menghasilkan gaya. Oke, kemudian kita bisa ini apa namanya? Ada rumus lain dari gaya itu. Rumus lain dari gaya itu adalah M dikali A. M dikali A itu merupakan ini ya. Massa kali acceleration ya, M kali A ini, massa dikali acceleration itu menghasilkan gaya. Nah, sekarang kedua rumus ini kita substitusikan. Muatan dikali medan listrik itu sama dengan massa dikali akselerasi. Kemudian kita pindahkan ke sudut kiri yang akselerasi itu sama dengan muatan dikali dengan medan listrik dibagi dengan M. M ini massanya. Nah, begini ya, Q kali E kali M. Nah, sekarang kita lihat Q. Q-nya berapa? Q-nya kalau dilihat di sini, oh nggak diberitahu ya di sini. Di soalnya nggak diberitahu, tapi di sini dia bilang Q-nya itu adalah sama. Diasumsikan sama dia bilang di sini. Tapi di soal tidak diberitahu nih. So five proton and electron in uniform equilibrium in a uniform equilibrium magnitude and resonance gitu. Oh gitu. Oke, baik. Jadi ini karena dia partikel proton ya, semua ini partikel proton, otomatis karena dia partikel yang sama, massanya juga sama. Massanya sama dan muatannya pun juga sama. Ti A ini sama dengan Q, muatannya sama, itu positif berarti ya. Positif E. Kemudian E-nya itu sama karena dia berada di satu medan listrik yang sama. Maka E-nya sama dan masanya pun juga sama karena dia partikel yang sama-sama proton semuanya. Berarti kalau Q-nya sama, E-nya sama, M-nya sama, otomatis akselerasinya pun juga sama. Otomatis, makanya dia bilang ini jawabannya adalah akselerasi A, akselerasi partikel B, akselerasi partikel proton C, akselerasi partikel proton D dan E, semuanya itu sama nilainya. Jadi ternyata velocity ini nggak mempengaruhi ternyata. Kesimpulannya seperti itu. Velocity atau kecepatan pergerakan dari proton ini, ya ada yang 10 meter per second, 3 meter per second ya, dan lain-lain, itu ternyata tidak mempengaruhi akselerasi dari proton tersebut. Walaupun velocity-nya berbeda, tapi akselerasinya ternyata sama. Oke ya. Nah, ini masih medan listrik. Ini masih pembahasan tentang medan listrik. Atau gimana ya? Waktunya sudah... Oke, mungkin kita nanti aja dulu yang mengenai medan listrik. Saya lanjutkan dulu ya. Takutnya habis di ini saja kita nggak sempat bahas yang lain nih. Kita coba lihat materi yang berhubungan dengan voltage dan current, tegangan dan arus. Sebentar, saya buka dulu filenya. File ini. Oke, voltage dan current. Ya, voltage atau elektrik potensial.
elektrik potensial itu merupakan sebuah energi dan dilambangkan dengan U. Lambangnya U ya. Kemudian, nah elektrik potensial, kalau energi potensial dilambangkan dengan U. Kemudian kalau elektrik potensial itu kita melambangkannya dengan V. V itu apa? V itu adalah rasio antara energi potensial dibagi dengan Q. Q ini adalah muatan. Jadi itu adalah nilai V. Apa ini? Soal Pak Eko aja aku udah kesulitan. Oh, ini lebih susah ya soal yang saya berikan. Ini soal yang saya berikan ini sebenarnya bukan soal saya ini adalah soal dari buku cetak kita sebenarnya. Padahal ini yang saya pilih ini adalah yang ini aja lah ya, yang standar-standar aja nih soalnya sebenarnya. Tapi lebih susah ternyata ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi mungkin kalau lebih susah berarti kan kalau ternyata di soal UTS-nya lebih mudah, Anda akan lebih mudah mengerjakannya. Jadi nggak apa-apa susah sekarang, nanti UTS mudah ya. Ya, jadi V untuk menghitung V atau elektrik potensial itu nilainya itu adalah U per Q. Dan di mana tadi U itu juga sama dengan W. W ini adalah work ya. Work. U itu sama dengan W, maka U itu sama dengan negatif W. Makanya bisa juga disebut sebagai V itu adalah negatif W per Q. Ya. Boleh yang satu lagi ya, besar potensial energi tadi. Mau tulis rumus bentar. Oh, tulis rumus. Oke. Ini sebenarnya ini ya, di slide Anda seharusnya ada nih di Binus Maya. Silakan tulis. Nah, Pak, makasih Pak. Oke. Maaf mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Nah, saya akan memfokuskan hanya ke ini aja ya, ke rumus-rumus yang penting aja ya. Tidak semua kita bahas. Nah, itu dia untuk menghitung beda potensial. Satuannya itu adalah volt. Volt atau joule per coulomb. Ini kan W ini satunya joule, Q ini satunya coulomb. Mana lagi yang penting ya? Nah, ini adalah energi kinetik. Kalau tadi kan energi potensial, ini adalah energi kinetik. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada saat dia berdiam, diam saja, tidak bergerak. Nah, itu energi potensialnya maksimum itu, maksimal. Tapi kalau energi kinetik itu adalah energi pada saat dia bergerak. Jadi pada saat dia bergerak, benda tersebut energi potensialnya akan berkurang, energi kinetiknya akan meningkat pada saat dia bergerak. Tapi pada saat dia diam, energi potensialnya itu maksimum, sedangkan energi kinetiknya 0. Jadi energi itu dia tidak akan berubah maksudnya tidak akan bisa dihapus, dihilangkan, tapi dia hanya bisa dirubah. Jadi dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Oh, waktu kita udah sedikit. Kita percepat aja ya. Nah, untuk menghitung energi V tadi rumusnya adalah K dikali Q per R. Kalau ternyata dia muatannya ada banyak, maka kita totalkan. Q per R ini kita totalkan ada berapa muatan dia. Sekarang kita ingin menghitung totalnya ada 3 muatan ya. Q1 tambah Q2 tambah Q3 per 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian dikali K. K ini konstan tadi ya. K. Maka kita dapatkan nilai V. Ini dia. Ini R-nya ini jaraknya ya. Kemudian rumusnya. Nah, ini perlu juga nih rumus ini. Ini tadi rumusnya ya. K dikali Q per R. Untuk mencari V. Nah, kalau 3 seperti ini, maka nanti mencarinya itu adalah K dikali Q1 per D ya jaraknya. Nah, tambah Q2 per D tambah Q3 per D gitu.
Kita dapatkan hasilnya nanti berapa total potensial energinya. Kemudian juga arus. Arus itu apa? Arus itu merupakan muatan yang mengalir, tapi dia mengalir karena adanya beda potensial yang dihasilkan oleh suatu baterai contohnya. Baterai ini contohnya aja, bisa jadi juga aki contoh yang lain. Atau apa lainnya. Kita nyebutnya EMF device itu ya. Nah, tetapi kalau dia tidak ada baterai, dia secara otomatis dia diam saja, tidak ada current. Current itu tidak akan bergerak dia. Kenapa tidak bergerak? Karena beda potensial di semua tiap titik ini sama nilainya. Tetapi kalau dihubungkan dengan baterai, otomatis beda potensial di sini dengan di ujung sini akan berbeda, sehingga nanti dia akan bergerak. Dia akan mendorong atau memompa muatan itu untuk bergerak, sehingga terciptalah arus. Paham ya? Arus itu satuannya ini. Oh ya. Arus itu adalah Q per T ya. Satuannya itu adalah coulomb per second atau ampere. Jadi 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per second. Q per T. Jadi ini saya sengaja percepat aja ya, biar nggak lama habis waktu kita. Kemudian arus itu ada 2 tipe, ada AC dan DC. Ya, kalau divisualisasikan, Anda visualisasikan arus DC itu adalah direct current. Seperti ini dia. Ini sumbu X ini merupakan sumbu waktu, I ini merupakan nilai arusnya. Jadi berapa lama pun nilai arusnya akan tetap sama. Itu kalau di DC. Sedangkan kalau AC, alternating current, dia itu kan naik turun. Di tiap satuan waktunya dia akan terkadang dia nilainya naik maksimum, kemudian menurun, kemudian naik lagi, menurun lagi. Seperti itu seterusnya. Naik turun dia. Kalau divisualisasikan seperti itu dia pergerakan arusnya. Kalau alternating current. Alternating current itu biasa kalau untuk dari pembangkit tenaga listrik ke rumah kita ya, itu AC. Kemudian dari colokan rumah kita ke perangkat-perangkat elektronik biasanya diubah dulu jadi DC oleh adapter kita. Bisa jadi adapter laptop atau adapter HP Anda ya. Itu dikonversi dulu dari AC menjadi DC. Kalau AC langsung dimasukkan ke laptop, meledak dia. Terbakar dia komponen-komponen di laptop kita. Kemudian untuk menghitungnya kita bisa menggunakan ammeter untuk menghitung ini arus, kemudian menggunakan voltmeter untuk menghitung tegangan. Oke, itu mengenai materi ya, sebentar saja. Kita langsung ke lihat-lihat soal. Kita lihat soalnya. Ini soal tadi mana ya yang oh ini. Oke, nah ini soal mengenai konsep dulu kita lihat. Mengenai konsep, misalkan kita memiliki ada 4 arrangement atau 4 susunan. Susunan apa? Susunan partikel yang memiliki muatan. Ini susunan pertama seperti ini aja. Susunan kedua seperti ini. Susunan ketiga seperti ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu adalah urutkan total elektrik potensial dari muatan ini berapa? Siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil gitu. Jadi antara interaksi tiap muatan ini kan nanti menghasilkan tegangan. Tegangan di origin, berarti maksudnya di titik tengah ini. Berapa tegangan di titik tengah ini akibat pengaruh dari muatan di sekitarnya. Ini juga berapa nilainya gitu. Nah, sekarang setelah dapat, kita urutkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Maksudnya seperti itu. Nah, kita gunakan rumusan tadi ya, yang ini tadi. V total itu sama dengan K dikali Q per R. Sum dari Q per R. Ini kan lambang sigma ini sum nih, total. Sum atau sum. Nah, kalau kita lihat yang gambar A, itu kan dia ada 2 nih. Plus 2 Q dan min 9 Q. Ya udah kita tambahkan seperti ini. Plus 2 Q dan mana dia? Nih, plus 2 Q dan min 9 Q. Jaraknya berapa? Jaraknya R ya. Karena di soal udah dibilang nih. The same distance from origin. All the same distance from origin. Berarti jaraknya semuanya sama. Ini jaraknya sama semuanya. Jaraknya ke titik tengah sama. Karena sama berarti kita asumsikan aja jaraknya itu R. Nah,
dapatkan hasil akhirnya segini. K dikali min 7Q per R. Kemudian yang B berapa nilainya? Segini dia. K negatif 5Q per R. Yang C ini hasilnya. Yang D ini hasilnya. Ya udah kita lihat aja mana yang paling besar nilainya. Yang paling besar tentunya yang B ya, karena dia negatif 5Q. Kemudian yang selanjutnya sama semuanya. Negatif 7Q, ini negatif 7Q juga, ini negatif 7Q juga. Berarti dia sama. Paham ya konsepnya? Kalau nggak paham, silakan bilang, biar saya ulang lagi gitu. Kalau diam-diam saja berarti saya anggap paham. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Lanjutkan ya. Nah, misalkan ada suatu baterai mobil, berarti aki ya. Aki mobil itu memiliki tegangan sebesar 12 volt. P-nya sama dengan 12. Nah, dia ini si aki mobil ini dia bisa menghasilkan total charge sebesar 84 ampere kali hour. Hour ini jam ya. 84 ampere kali hour. Atau muatan yang bisa dia kirimkan, yang bisa dia keluarkan setiap jamnya itu sebesar 84 ampere. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 84 ampere kali hour ini itu kalau diubah menjadi muatan berapa kolom itu maksudnya? Itu pertanyaannya. Nah, kita tahu ampere itu adalah tadi saya bilang ya, kita bahas tadi 1 ampere itu sama dengan 1 kolom per second. Ya kan? Nah, sekarang dia itu menghasilkan sebesar 84 ampere per jamnya. Nah, 1 jam itu berapa? 1 jam itu kan 3.600 detik. Ya udah kita kalikan aja, ini karena satuannya adalah ampere kali hour, berarti kita kalikan 84 ampere dikali 3.600 detik. Maka Q-nya itu adalah ini. Berarti kita bisa bilang bahwa aki mobil ini menghasilkan charge sebesar 84 ampere hour atau menghasilkan charge sebesar 3 kali 10 pangkat 5 coulomb. Nah, kemudian pertanyaan keduanya apa tadi nih? Pertanyaan keduanya adalah if this ini yang kedua ya. If this entire charge undergoes a change in electric potential, jadi ada terjadi perubahan V, seberapa banyak energi yang terlibat. Nah, ini kita lihat di sini nih. Jadi terjadi perubahan energi potensial. Maka perubahan, kalau tadi rumusnya akan ada tuh. Perubahan energi potensial itu sama dengan Q dikali delta V. Jadi delta U sama dengan Q kali delta V. Delta V. Q-nya tadi kita udah tahu ya, berapa tadi? Segini, 3,10 pangkat 5. Dikali dengan V. V-nya itu adalah 12 volt. Jadi maksudnya itu adalah energi, dia ini kan memiliki energi potensial nih. Energi potensial, yaitu sebesar U. Kemudian, si baterai ini dia menggerakkan charge sebesar 84 ampere hour atau sebesar 3 kali 10 pangkat 5 coulomb dia bergerakkan. Otomatis kalau dia gerakkan seperti itu, otomatis berubah dong energi potensial yang dimiliki oleh aki mobil ini. Karena sebagian sudah berpindah dia. Nah, berpindahnya itu seberapa besar? Nah, cara menghitung seberapa besar yang sudah berpindah itu ya ini rumusnya kan. Q dikali delta V. Nah, karena delta V-nya tadi dibilang di sini 12 volt, ya udah. Kita kalikan aja kan. 3 kali 10 pangkat 5 coulomb dikali dengan 12 volt. Kasih gini dia. Delta U-nya, perubahan energi potensial yang dikandung atau dimiliki oleh aki mobil tersebut. Ya, kemudian kita lihat ini soalnya tentang, oh ini kapasitor ini.
Oke, sekarang kita akan bahas tentang materi dulu ya. Bahas materi dulu tentang kapasitor. Mana dia nih? Kapasitor. Resistance dan capacitance. Ini ya. Oke. Ini juga sama ya, saya cepat-cepat saja. Nanti kalau ada yang nggak paham atau ada yang terlewat, Anda bisa bilang, oh Pak, yang tadi boleh dijelaskan lagi gitu. Di sini materinya tentang resistansi dan kapasitansi. Resistansi itu adalah semua material itu pasti memiliki resistansi. Resistansi, semakin besar resistansinya berarti semakin susah arus listrik mengalir di material tersebut. Nah, kalau materialnya itu bersifat materialnya itu ada material ini konduktor, ya resistansinya sangat kecil sehingga arus listrik mudah mengalir gitu. Resistansi itu lambangnya R. Resistansi itu lambangnya R dan menghitungnya seperti ini. V per I. Tegangan per arus. Nah, rumus ini kan sering kita pakai nih. Kadang untuk mencari V berarti I kali R. Untuk mencari I berarti V per R gitu. Ini akan sering digunakan ini. Jadi ingat-ingat, ini rumus ini penting nih. Nah, untuk resistansi sendiri satunya ohm ya, lambangnya seperti ini ohm. Dan ohm itu dia sebenarnya adalah V per A. Ini V kan? Ini V volt. Ini I, ini ampere. Volt per ampere ya. Kalau digambarkan simbolnya seperti ini. Berarti ini resistansi. Ini contoh komponen resistor ya. Komponen resistor. Nah, kemudian untuk resistivity dari suatu resistor itu kita menghitungnya seperti ini. E per J. Tapi ini enggak ini sih. Kali ini enggak akan dibahas di ujian sih. Enggak akan terlalu di ini. Resistivity ini maksudnya resistivitas dari suatu material resistor. Ini enggak akan terlalu dibahas sih ini kalau di soal. Kita langsung aja ke ini materi masih resistansi ya. Oke. Nah, tadi dari rumus ini ya ini enggak terlalu dibahas, kita lihat dari berdasarkan bentuknya aja langsung ke sini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat misalkan kita memiliki suatu material yang berbentuk silinder seperti ini, memiliki panjang L ya. Luas penampang A-nya segini. I ini merupakan arah arus yang mengalir di material tersebut. V ini adalah tegangannya. Nah, kita bisa menuliskan persamaan untuk mencari resistansi dari material tersebut sama dengan V dikali L, L ini panjangnya, dibagi dengan luas penampang. P ini tadi adalah resistivitasnya. Yang ini tadi ya, resistivity-nya. Resistivity itu dicari dengan cara ini. P, tegangan dibagi dengan panjang, dibagi dengan I ini arus, dibagi dengan luas penampang. Ini dia P. Dikali dengan panjang bagi dengan luas penampang. Tapi ini nggak usah terlalu pusing Anda ini, karena Anda ujiannya take home test ya. Jadi aman sih sebenarnya ini. Rumit pun rumusnya kalau bisa lihat buku aman ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat mengenai power di electric circuit. Power di electric circuit, satuannya itu watt ya kalau nggak salah. Ya, watt ya. Power itu lambangnya P besar ya. Watt atau sama juga dengan joule per second. Nah, untuk mencari power itu apa aja rumusnya? Ini dia. Rumus pertama, I kali V. Arus dikali tegangan. Rumus kedua, I kuadrat kali resistansi. Arus kali resistansi. Rumus ketiga ini, V kuadrat per R. Tegangan kuadrat bagi resistansi. Nah, ini silakan digunakan rumus ini. Tergantung nanti variabel yang diketahui apa.
Kalau parabel yang diketahui cuma arus dan tegangan, berarti gunakan rumus yang ini. Gitu. Tergantung soal penggunaannya. Kapasitansi mana ya? Ini soal. Oh ya, ini kapasitansinya ini. Kapasitansi itu ini. Kapasitansi itu ada beberapa jenis ya, kapasitor ya. Kapasitor itu ada beberapa jenis. Kemarin kita udah bahas ya, ada 3 jenis bagian di kelas saya ya. Ada 3 jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor bertipe paralel plate kapasitor. Berarti itu dia ada 2 plate, 2 papan yang terhubung seperti yang terhubung dekat, jaraknya dekat. Tapi dia tidak melekat, jaraknya aja. Ada jarak sebesar D gitu. Nah, ya ini D ya. Kemudian di tiap papan ini dia memiliki muatan sehingga ada elektrik potensialnya, ada V-nya. Sini juga memiliki V. Nah, interaksi antara 2 papan ini akan nanti menghasilkan ini muatan nanti. Mana dia? Langsung ke rumus saja lah ya. Rumusnya ini nanti untuk mencari, ini rumus umumnya seperti ini. Rumus umum untuk mencari nilai hubungan antara kapasitansi, tegangan, dan muatan. Jadi muatan itu sama dengan kapasitansi dari suatu kapasitor dikalikan dengan tegangan. Nah, untuk mencari kapasitansi suatu kapasitor itu berarti Q per V. Q muatan, V itu adalah tegangan. Cuman ini rumus sederhananya ya, tapi tergantung jenis resistornya rumusnya akan berbeda. Satuannya kapasitansi itu farad ya. Ini farad atau coulomb per volt. Nah, kalau misalnya kapasitornya itu berbentuk tipenya itu adalah seperti ini, maka mencari kapasitansinya itu adalah, mana dia rumusnya ini? Ini dia mencari kapasitansinya. Epsilon 0 dikali A itu luas penampangnya, dibagi dengan D itu jaraknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kapasitor itu berbentuk silinder? Ini kalau dilihat dari atas ya, silindernya dipotong bagian atasnya, kita lihat dari atas seperti ini silinder itu. Bahan konduktornya itu ada di tengah dan juga ada di samping. Nah, kita lihat untuk mencari ininya, kapasitansinya, kapasitansi dari kapasitor ini, kapasitor silinder, rumusnya ini. 2pi epsilon 0 L ini panjang silindernya dibagi dengan Ln. Ln ini ln. Ln ini logaritma natural dari B per A. B per A itu yang ini. B itu yang ini, panjang ini. A itu dari titik. Nah, ini, yang ini. Semoga kelihatan ya, yang saya tunjukkan. B itu adalah dari titik tengah bahan konduktor yang di tengah sampai ke bahan konduktor yang di luar. Nah, A itu adalah titik tengah dari bahan konduktor yang di tengah sampai bagian luar dari bahan konduktor yang di tengah ini. Jari-jarinya maksudnya itu. Jari-jari dari bahan konduktor yang di tengah. Nah, ini dia B per A. Kemudian dilonkan. Ini pakai kalkulator aja ini bisa mencarinya ini. Ini mencari kapasitansi dari kapasitor berbentuk silinder. Sekarang bagaimana dengan kapasitor berbentuk sphere atau spherical ya, ini ya, sphere. Berbentuk bola. Nah, rumusnya itu ini. Jadi ada 3 rumus ya. Kalau rumus sederhananya C sama dengan tadi ini kan V per Q kan gitu. Nah, tapi kalau yang tergantung jenis ininya, kapasitornya bisa jadi rumusnya berubah. Rumus kapasitansinya berubah. Nah, lihat ini P dikali 4 dikali Pi kali epsilon 0. Kemudian dikali dengan A kali B per B kurang A. Ingat, B tadi ini dari titik tengah sampai ke bagian luar, sedangkan A itu adalah jari-jari dari material yang di tengah. Ini material yang di tengah ini adalah konduktor, material luar ini juga konduktor. Jadi kapasitor itu sebenarnya terdiri dari 2 material konduktor dia, 2 material konduktor yang jaraknya dekat. Jaraknya sangat dekat sehingga dia berubah berfungsi sebagai kapasitor ya. Kapasitor itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu nanti untuk menyimpan tegangan. Dia bisa untuk menyimpan tegangan. Tegangan disimpan di kapasitor sehingga nanti
dia akan apa namanya? Kalau di rangkaian listrik itu dia akan menstabilkan sebenarnya. Jadi bisa jadi nanti dari sumber tegangan kita itu arusnya itu nggak stabil, naik turun mungkin, nggak stabil. Nah nanti pas masuk ke kapasitor dia nggak langsung keluar dulu, dia disimpan dulu di kapasitor sampai full, baru kapasitor mengeluarkan mendischarge istilahnya ya, mendischarge tegangan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Ya, kalau diilustrasikan dia nanti akan kelihatan smooth dia. Gimana caranya? Ini nanti outputnya itu akan smooth. Jadi awalnya naik turun gini kan, kemudian masuk di kapasitor. Nah, dia kan smooth, dia lurus, rapi keluarnya gitu. Ya, tujuan utamanya itu sebenarnya dari kapasitor itu. Kemudian juga hubungan antara kapasitor kalau disusun secara paralel dan seri bagaimana? Nah, ini kalau disusun secara paralel ya, konsepnya seperti ini. Jadi arus itu masuk secara bersamaan ke tiap kapasitor. Nah, kapasitor ini yang ada 3 ini bisa kita ganti dengan satu kapasitor ekivalen namanya. Nah, hubungannya bagaimana kapasitor ekivalen dengan kapasitor 1, 2, 3 ini? Hubungannya seperti ini. Kapasitor ekivalen itu sama dengan kapasitor 1 tambah kapasitor 2 tambah kapasitor 3. Tinggal dijumlahkan saja nilainya. Nah, kemudian satu lagi yang perlu saya ingatkan, kalau dia paralel, maka tegangannya pasti sama di tiap kapasitor. Tegangan di tiap kapasitor pasti sama kalau dia paralel. Kalau dia seri bagaimana? Kalau dia seri, nah ini kan seri ini. Arus itu masuk ke kapasitor 1 dulu, setelah itu keluar baru masuk ke kapasitor 2, keluar baru masuk ke kapasitor 3. Beda ya dengan paralel, kalau paralel dia masuknya secara bersamaan. Kalau di seri dia masuknya satu persatu, kapasitor 1 dulu, 2 dulu, baru 3. Nah, 1, 2, 3 ini bisa kita ganti dengan satu kapasitor ekivalen, di mana nanti hubungannya antara kapasitor ekivalen dengan kapasitor 1, 2, 3 hubungannya seperti ini. Ini dia hubungannya. 1 per kapasitor ekivalen sama dengan 1 per kapasitor 1 tambah 1 per kapasitor 2 tambah 1 per kapasitor 3. Nah, kalau dia seri, maka yang sama itu adalah muatannya. Muatannya sama, tapi tegangannya berbeda, kapasitansinya juga berbeda. Kalau dia seri. Ingat ya. Kalau dia paralel, tegangannya yang sama nilainya. Muatannya berbeda ya, muatan berbeda, kapasitansi berbeda. Kalau dia seri, muatannya sama, tapi tegangannya berbeda. Seperti itu. Nah, itu tadi saya bilang kan kapasitor itu dia menyimpan tegangan atau menyimpan energi dia. Nah, dia menyimpan energinya itu di electric field. Electric field itu medan listrik kan? Medan listrik itu di mana? Di mana beradanya? Di sini. Kalau di gambar ya. Nah, ini. Ini kan 2 konduktor nih. Antara 2 konduktor ini merupakan medan listrik. Antara 2 konduktor ini terdapat medan listrik. Nah, di sanalah tersimpannya energinya atau tegangan tersebut. Rumusnya ini. Energi U sama dengan Q kuadrat per 2C. Q kuadrat ini muatan, C ini kapasitansinya. Ini saya sengaja cepat-cepat ya, supaya cukup waktu kita nih. Atau bisa juga diubah rumusnya menjadi seperti ini. Setengah CV kuadrat, bisa juga. Tergantung nanti di soal variabel yang diketahui apa. Apakah muatan dengan kapasitansi atau kapasitansi dengan tegangan, tergantung soal. Nah, energi densitas, apalagi nih energi densitas. Ini merupakan density ini ya, kerapatan energi. Kalau luas penampangnya semakin besar, berarti kerapatan energinya semakin renggang. Ya, rumusnya seperti ini. U kecil ya, sama dengan energi dibagi dengan luas penampang A dan jarak D. Rumus lainnya seperti ini. Rumus utamanya yang ini ya, rumus utamanya yang ini. Anda fokus di sini. Satu lagi konsep kapasitor dengan dielektrik. Nah, ini adalah pada saat kita memasukkan satu material dielektrik di antara 2 plate kapasitor. Kapasitor itu tadi kan saya bilang terdiri atas 2 material konduktor yang berdekatan. Nah, di antara 2 material konduktor itu kita selipkan material baru, material namanya dielektrik. Fungsinya apa sih? Dia nanti fungsinya akan meningkatkan nilai kapasitansi dari kapasitor. Meningkatkan nilai kapasitansi dari kapasitor. Sebesar berapa? Sebesar ini, K. K-nya ini berapa nilainya? Tergantung dari material dielektrik yang digunakan. Beda material, beda nilai K.
Biasanya kalau di soal biasanya langsung diberikan berapa nilai K itu. Contohnya seperti ini kan, nilai K-nya 6,5. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini saya coba cepat saja ya. Nanti kalau nggak paham langsung minta jelaskan ulang ya. Jangan diam-diam saja. Saya memang sengaja cepat-cepat untuk supaya waktunya cukup saja sebenarnya. Nah, nih. Ini ya. Ini kelihatan ya. Nah, sekarang misalkan ini ada suatu shape, berarti suatu ini ya. Apa istilah shape ini? Lembaran yang memiliki muatan. Muatannya itu sebesar 5,8 P ini piko ya. Piko kolom per meter kubik. Piko kolom per meter kubik. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah how much work is done. Work itu berarti W. Is done by electric field oleh oleh medan listrik apabila kita memberikan partikel Q, menggerakkan partikel Q di ini tadi di sheet ini sejauh 3,56 cm. Partikel Q nilainya segini. Nah, ini agak rumit ya soalnya, semoga Anda paham nih maksud soalnya. Nah, kalau dicari, Anda lihatnya di sini. Yang tanyakan itu adalah work. Work itu rumusnya adalah Q dikali medan listrik dikali D. D ini jaraknya. Tapi kita juga tahu rumus lainnya ini. Ini nilai resistitivitas dibagi dengan 2 epsilon 0. Ini tadi, charge density ya, charge density. Charge density tadi 5,80. Langsung dimasukkan di sini, 5,8 kali 10 pangkat min 12, karena dia pico column. Pico itu 10 pangkat min 12 ya. Nah, dibagi dengan 2 kali epsilon 0, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Maka dapatkan nanti medan listriknya segini nilainya. Ini baru medan listrik. Yang ditanyakan adalah W. Maka tinggal masukkan aja. Hapusnya mana? Tidak ada ya. Tinggal masukkan aja nilainya. Nilai Q-nya berapa, nilai medan listrik yang didapatkan berapa, dan nilai jaraknya. Jarak perpindahannya tadi 3,56 ya. 3,56 cm. Harus diubah dulu ke meter. Jangan lupa Anda ubah ke meter dulu. Berarti sekali 10 pangkat min 2. Jangan pernah lupa itu. Kalau tidak nanti perhitungan Anda akan salah. Oke, waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Saya percepat aja nih. Mari kita lihat soal yang lain. Mana nih? Nah ya, contohnya seperti ini. Kita memiliki 4 kapasitor yang tersusun sedemikian rupa. 4 skenario yang tersusun sedemikian rupa nih. Pertanyaannya adalah, apakah 1 dan 3, yang ini ya, 1 dan 3 ini terhubung secara seri? Nah, kita lihat, ternyata dia tidak terhubung secara seri ya. Intinya karena dia berbeda. Kalau seri itu nanti yang masuk ke sini, kemudian keluar, kemudian masuk ke kapasitor 3 itu harus sama. Tapi di sini dia berbeda karena dia terpecah. Terpecah dulu ke kapasitor 1 dan kapasitor 2. Berarti yang masuk ke kapasitor 3 ini adalah harus dari kapasitor 1 dan kapasitor 2. Berarti dia tidak terhubung secara seri. Tidak terhubung secara seri. Kapasitor 3 tidak terhubung dengan kapasitor 1 secara seri. Itu maksudnya. Tetapi kapasitor 3 terhubung secara seri dengan kapasitor 1 tambah kapasitor 2. Paham ya konsepnya? Kapasitor 1 tambah kapasitor 2. Kenapa kapasitor 1 tambah kapasitor 2? Karena dia paralel. Paralel kan tadi kapasitor 1 tambah kapasitor 2. Kalau seri tadi 1 per kapasitor 1 tambah 1 per kapasitor 2. Ya gitu. Ini cuma soal-soal tentang ini aja ya. Soal-soal tentang
konsep saja nih, saya skip aja lah. Kita lihat hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan mana nih? Nah, misalkan ini. Misalkan ada dua buah benda metal objek yang memiliki muatan sebesar 70 picocurrent dan min 70 picocurrent. Dia sama nilainya, tapi nilai ininya berbeda, satu positif, satu negatif. Nah, interaksi antara dua benda metal ini menghasilkan tegangan sebesar 20 volt. Maka berapa kapasitansi yang ada pada sistem? Nah, ini dua benda metal kita anggap gitu ya. Berapa nilai kapasitansinya nih? Jadi kan kapasitor itu kan adalah dua buah konduktor kan, yang memiliki muatan dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini bisa juga dianggap konduktor ini. Nah, berapa nilainya? Kita lihat rumusnya tadi ini kan, rumus yang sederhananya. Kapasitansi itu adalah Q per V, muatan per tegangan. Maka langsung aja kita cari, tinggal masukkan aja rumusnya 70 kali 10 pangkat min 12 bagi 20, dapatkan hasilnya 3,5 picofarad. Ingat satunya farad, dan karena dia pangkat 10 kali 10 pangkat min 12 berarti dia picofarad. Itu kalau pusing nggak hafal pico, mikro, dan lain-lain ya, tulis saja seperti ini, 3,5 kali 10 pangkat min 12 gitu. Farad. Nah, gitu kayak gitu, boleh aja. Nah, sekarang ini kapasitor yang berbentuk flat. Misalkan kita memiliki kapasitor berbentuk flat, ukuran luas penampangnya itu ini ya, 1 meter kubik. Dan kapasitansinya adalah 1 farad. C-nya sama dengan 1 farad. Nah, sekarang yang ditanya adalah D. Ya udah, kita masukkan aja. Tadi rumusnya ini ya. C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nah, sekarang yang dicari adalah D. Berarti pindahkan D-nya ke atas, ke kiri, sudut kiri, C-nya pindah ke bawah. Maka hasilnya adalah epsilon 0 dikali dengan luas penampang 1 ya, dibagi dengan C. C-nya juga 1. Udah, berarti jarak antara dua plate metal itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 meter. Kecil nih, pikometer berarti. Ini konsep ya. Mungkin sisanya ini akan saya share aja lah ya. Saya share aja supaya Anda bisa mempelajarinya seperti itu. Soal-soal ini. Yang terakhir lah kita lihat, coba kita bahannya ya, kita lihat secara cepat saja untuk yang sirkuit. Ini yang akan dibahas, ini akan terakhir ya, kisi-kisi terakhir kita mengenai sirkuit. Kebanyakan yang saya buka nih filenya. Oh, sirkuit ya. Sirkuit itu contohnya ini adalah sirkuit. Sirkuit itu ada ininya, ada EMF-nya. EMF device-nya. Itu nanti EMF device ini adalah device yang menggenerate potensial energinya. Nanti potensial energi yang digenerate tersebut akan memompa arus supaya dia bergerak. Nah, contohnya itu apa? Baterai contohnya. Ini baterai kan. Baterai memiliki nilai EMF-nya sendiri. Dan dia memompa arus melewati sirkuit ini. Ini adalah sirkuit tertutup karena dia tidak terhubung dengan yang lainnya. Dia hanya terhubung dengan dirinya sendiri, hanya terhubung dengan EMF ini sendiri. Nah, untuk EMF device itu ada dua tipe, ada ideal, ada yang real. Ideal itu berarti dia tidak memiliki internal resistance, tidak memiliki resistansi internal. Berarti nilai E-nya itu sama dengan nilai V. EMF tadi apa Pak? EMF itu electromotive force. Nah, kalau EMF device berarti device yang menghasilkan electromotive force. Gaya elektrik. Contohnya apa? Ya baterai. Kan gitu. Atau panel surya juga bisa. Ya. Nah, tadi saya bilang ada yang ideal di mana dia tidak memiliki internal resistance, tidak memiliki resistansi internal. Itu artinya nilai EMF-nya itu sama dengan nilai voltasenya. Jadi kalau baterainya 12 volt, kalau baterai nilai EMF-nya adalah 12 volt, berarti nilai tegangannya juga 12 volt. Tetapi kalau baterai tersebut memiliki internal resistance, kita nyebutnya real EMF device. Berarti nanti nilai V-nya itu sama dengan E dikurang
I dikali internal resistance. Internal resistance itu R kecil ya, lambangnya R kecil. I itu arus. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini juga perlu saya ingatkan, loop. Ini loop ya. Loop ini nggak harus searah dengan I atau arus, nggak harus searah. Pokoknya kalau di soal tidak diberikan loopnya, berarti Anda asumsikan saja loopnya searah jarum jam atau tidak. Kalau searah jarum jam, ya seperti ini dia bentuknya kan. Nah, kalau dia searah dengan arah arus, loopnya, ini kan searah nih, dengan arah arus, maka arusnya itu nilainya negatif. Negatif. Berarti nanti nilai tegangan di sini adalah V-nya sama dengan negatif I dikali R. V di sini. Nah, V yang di sini. Kalau dia searah. Tapi kalau dia berlawanan arah, loopingnya ini berlawanan arah dengan arah arus, berarti nanti nilai I-nya itu positif. Positif. Jangan sampai lupa Anda ini. Kalau lupa bisa salah hitung-hitungan Anda nanti. Oke, itu kalau pengaruh loop dengan arus. Sekarang bagaimana hubungan loop dengan EMF device ini? Ada, hubungannya ada. Jadi hubungannya adalah kalau loopnya itu bergerak dari ini, dari negatif ke positif, nah ini kan bergeraknya dari negatif ke positif nih, arah geraknya. Maka nilai EMF-nya atau nilai voltasenya itu adalah positif. Tapi kalau dia bergeraknya itu berlawanan dari positif ke negatif, maka nilai EMF-nya atau nilai voltasenya adalah negatif. Nah, untuk mencari arus gimana? Ini dia. Arus sama dengan EMF dibagi dengan R. Kan tadi sebelumnya kita tahu V itu I kali R. Kan? Arus itu adalah V per R. Nah, kalau baterainya tidak memiliki internal resistance, maka berarti E-nya itu sama dengan V. Ya, berarti ini bisa diganti dengan E per R. Nah, jadi rumus ini dipakai kalau EMF device kita itu tidak memiliki internal resistance. Ini E ya, saya menyebutnya E, tapi ini sebenarnya epsilon, lambangnya seperti ini, epsilon ini. Oke, seperti itu ya. Ini. Nah, kemudian juga ini aturan berdasarkan hukum Kirchhoff ya. Total potensial atau tegangan di suatu sirkuit tertutup itu adalah 0 totalnya. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu potensialnya itu ini E ya, yang sini ya. Kemudian kita loopnya searah jarum jam ya. Berarti nanti potensial di sini nilainya adalah negatif I dikali R. Nah, itu totalnya adalah 0. Seperti itu. Jadi kalau Anda ingin tahu nilai I berapa, ya udah tinggal dibalikkan aja. I kali R sama dengan epsilon. I sama dengan epsilon per R. Nah, nanti dapat nilai I-nya berapa. Kalau misalnya di sini ada lagi resistor ini satu lagi, ya udah tambahkan aja. Berarti totalnya itu adalah S dikurang I dikali R1, anggap ini R1, dikurang lagi I kali R2. Ya, anggap ini R2 ya. Sama dengan 0 gitu. Intinya totalnya itu pasti 0. Must be 0. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini aturan loop tadi ya, saya ingatkan jangan sampai lupa. Nah, kalau memiliki internal resistance bagaimana? Ya, seperti ini dia. Gambarnya seperti ini. Kalau EMF device itu memiliki internal resistance, maka dihitungnya seperti ini. Yaitu epsilon dikurang dengan I dikali internal resistance, yang ini ya. Internal resistance itu R-nya R kecil. Dikurang dengan I dikali resistor yang ada di sini. Nah, itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini kalau dia terhubung secara seri seperti ini, bisa dijumlahkan saja resistornya. Kalau terhubung secara paralel, dia 1 per resistor nanti. Bisa cepat saja lah ya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung bilang ya. Oke. Nah, kali ini dia bukan sirkuit yang tertutup. Karena dia terhubung dengan ground. Ini lambangnya ground nih. Ground ini nilai V-nya itu adalah 0. Nilai V adalah 0. Nah, ini misalnya titik ini, titik A nih. Dia akan terhubung dengan ground nih. Berarti nanti nilai V di sini sama dengan 0. VA sama dengan 0. Nah, ini titik B.
titik B terhubung dengan ground, berarti nanti nilai VB-nya itu sama dengan 0. Kalau VB-nya 0, berarti VA-nya nilainya max ya, max. Rumus-rumusnya ini ya, silakan dibaca-baca lagi ya. Wah, udah kelewatan ya waktunya. Ya paling itu ya. Ini terakhir ya, ini multi loop. Multi loop itu berarti sirkuit yang memiliki loop yang lebih dari satu. Kalau sebelumnya kan contohnya hanya memiliki satu loop saja. Nah, kalau seperti ini dia memiliki lebih dari satu loop. Ini loop pertama, ini loop kedua, nah dan ini loop ketiga. Nah, ada 3 loop contohnya. Bisa jadi 4 loop, bisa jadi 5 loop, tergantung soal. Ya. Untuk hitung-hitungannya sama seperti tadi. Hitung-hitungannya sama ya, kita cari totalnya itu adalah 0, kan gitu. Untuk loop pertama nanti total potensial energi potensial ininya V-nya adalah 0. Loop kedua totalnya juga 0, loop ketiga totalnya juga 0 gitu. Nih. Nah, seperti ini. Loop pertama totalnya 0, loop kedua totalnya 0, loop ketiga totalnya 0. Cuman ini agak salah ya, jangan Anda ikuti yang ini. Contohnya seperti ini, I3 kali R3. Jelas salah. Karena I3 itu di sini. Sedangkan R3 itu yang di sini. Jadi agak salah, biasanya I3 kali R2 contohnya di. Jadi ini agak salah, tapi susunannya betul, dia tuh ditotalkan totalnya 0 gitu. Ya, kalau resistnya paralel berarti hubungannya seperti ini. Resistor ekuivalen sama dengan 1/1, 1/2, 1/3. Kalau dia paralel. Ya paling itu untuk materi ya. Untuk soal saya coba, soal-soal yang kita bahas itu saya coba share ya di chat. Silakan di-download kemudian dibaca-baca. Itu sebenarnya soal-soal yang ini, soal-soal di buku cetak kita sebenarnya. Oh, mana dia soalnya? Nasional fisik pembahasan ini. Ya, sedang dikirim ya. Oh, error dia. Soal apa saja Pak? Apakah ada pelanggan? Oh, soal itu dia esai sih. Esai dan kadang ada anak-anaknya, ada ABC-nya itu. Dan bahasa Indonesia, kemudian juga oh harus di ini dulu ya, kelas dulu ya. Sebentar, saya kelas dulu filenya. Ya nggak bisa dikirim filenya kalau belum di kelas ternyata. Soalnya esai, kemudian juga akan diminta Anda untuk membuat video nanti mengenai jawaban Anda itu. Anda jelaskan dalam bentuk video. Supaya memang jelas, memang Anda yang buat gitu. Karena ini kan soalnya apa? Ujiannya 1 minggu nih. 1 minggu dan Anda bisa lihat buku, bisa lihat cari tutorial di internet kan gitu. Nah, supaya untuk memastikan bahwa memang Anda yang buat, ada buktinya gitu. Ada bukti bahwa Anda paham gitu dengan yang Anda buat itu. Maka nanti diminta untuk buat video sekitar 5 menit. Kayak gitu. Soalnya esai ya. Oke, itu filenya sudah salah kirim saya, bukan ke everyone terkirimnya. Saya kirim ulang. Nah, itu filenya. Ya, paling itu ya untuk responsi kita hari ini. Ini ya karena memang materinya itu materi sesi 1 sampai sesi 7 kita bahas di 100 menit ini memang nggak cukup ya. Makanya tadi banyak yang saya skip nih. Nah, memang waktu kita yang memang nggak cukup sebenarnya. Dan saya pun tadi udah mancing-mancing, ada yang mau tanya, nggak ada yang mau tanya, ya saya jelaskan semua jadinya. Sebenarnya Anda yang bertanya, di bagian mana Anda yang tidak paham, Anda tanyakan gitu. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya kembalikan lagi ke MC, silakan. Oke, terima kasih Pak Ade. Teman-teman, sebelum menutup sesi responsi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk tim dokumentasi, saya persilakan waktunya. Teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Ade karena sudah meluangkan waktunya. Buat yang belum on cam, aku tunggu 2 menit ya sampai 11.49.
Udah nggak ada yang mau on cam lagi kah, teman-teman? Yuk, boleh yuk yang lain. Oke, kalau gitu aku mulai ya sesi dokumentasinya. Ini ada 2 page. Dari page pertama dulu. 1, 2, 3. Lanjut ke page kedua. 1, 2, 3. Oke. Sesi dokumentasinya udah selesai. Makasih banyak, teman-teman. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ade karena telah bersedia menjadi pengajar responsi pada kali ini. Dan teman-teman semua yang juga telah hadir. Kami berharap sesi responsi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya dan rekan panitia saya juga memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Pak Ade dan teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di sesi responsi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Meka, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.